Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pendengar setiap podcast Pusaka Semami, kembali lagi bersama saya ya, karena kita sering berjumpa dulu dan sekarang sudah mulai terkikis ya teman-teman ya, sudah mulai tergantikan oleh Egi. Tapi nggak apa-apa, di sini saya ingin memberikan ruang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk teman-teman, untuk siswa-siswi Semamio untuk berkarir atau untuk berkarya di podcast Osaka Semamio ini. Kembali lagi di edisi kali ini, podcast Osaka Semamio ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial teman-teman. Kita kedatangan orang-orang yang super ya teman-teman ya. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yang beda dari yang lain. Sebelumnya kita kedatangan siswa-siswi hebat, kita kedatangan guru-guru hebat. Kali ini kita kedatangan salah satu pendakwah teman-teman yang dimiliki Semamio, salah satu ustadz mungkin favorit banyak siswa, banyak guru-guru yang ada di Semamio juga. Termasuk saya yang memfavoritkan beliau. Mungkin bisa langsung saya panggilkan beliaunya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ilham. Aduh, Akbar Dewantoro. Rasanya kalau dipanggil Ustadz itu kayak berat gitu kan. Kayak apa ya? Saya sendiri kadang itu masih merasa saya belum cukup mampu, belum cukup bisa secara mungkin secara akhlak atau mungkin secara tingkah laku saya masih belum mencerminkan sebagai ustadz itu sendiri gitu. Makanya saya sering bilang ke anak-anak kalau dipanggil ustadz itu jangan dipanggil Pak ya, Mas gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ustadz itu terlalu sakral gitu buat saya gitu. Ya, kita biasakan saja. Kalau memang sudah biasa, nanti lama-lama terbiasa. Ya, bisa karena terbiasa. Oke, terima kasih Ustadz sekali lagi. Selamat datang di rumah kita di podcast Osaka Semamio. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita tanya-tanya Ustadz Bujai, karena memang eman ini kalau misalkan kita anggurin aja Pak Bujainya, Ustadz Bujainya berada di sini. Oke, Tad, mungkin sebelum saya mulai bertanya ya Tad ya, mungkin bisa diceritakan dulu awal mula dulu menjadi seorang pendakwah seperti ini itu kayak gimana? Karena saya sendiri tuh jujur terus terang dulu ketika saya masih SD, saya punya keinginan kayak semacam cita-cita lah. Selain menjadi seorang guru adalah menjadi seorang pendakwah, orang yang bisa ceramah gitu. Jadi saya terkadang itu kayak melihat orang-orang yang ceramah, orang-orang yang berdakwah tentang Islam itu kayak merasa bahwa oh ini sesuatu hal yang keren, ini sesuatu hal yang harus ditiru, ini sesuatu hal yang harus suatu saat nanti saya harus bisa gitu. Nah mungkin Ustadz Bujai sendiri bisa memberikan pengalamannya untuk kita semua biar kita mungkin terinspirasi, termasuk saya. Gitu. Ini cerita ya, Ustadz Ilham ya, cerita. Jadi awal mula saya menjadi seorang dai, istilahnya dai atau mubalik ya. Itu berawal dari ketika Allah menakdirkan saya untuk hidup. Setelah itu menakdirkan ayah, ibu saya bertemu, lalu menikah. Setelah itu melahirkan saya. Betul ya, Saya juga sering ngomong kayak gitu. Tapi kalau saya cerita dari sejak kelahiran saya kayaknya terlalu panjang. Jadi mungkin saya singkat saja. Awal mula saya itu mengenal dakwah itu adalah ketika masa SMP dan SMA. Ya, ini saya mulai dari SMP. Memang SMP saya itu di MTS Ustaz. Jadi saya itu dulu di pondok. Meskipun saya tidak menetap. Jadi bahasanya itu santri yang laju. Artinya pulang pergi karena rumah saya dekat dengan pondok ya, di MAWI Kebarongan sana di Banyumas ya. Nah, SMP, SMA dan ya namanya pondok ya pasti belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar bahasa Arab, belajar ngaji. Meskipun awal-awal saya pun masih berusaha dengan maksimal, meskipun belum bisa 100% bisa ya. Jadi awal saya dakwah itu malah di SMA nih Ustaz Ilham. Jadi ketika madrasah aliyah itu ada satu kegiatan yang namanya Amaliyah Dakwah, AMDA yang kita sebut dengan AMDA. Itu sekitar tahun 2007-2008
yang Amalia dakwah itu adalah siswa-siswa pilihan itu nanti terpilih untuk terjun ketika Ramadan selama kurang lebih 5-6 hari itu nanti di suatu wilayah nanti di sana berdakwah. Ya, karena kita masih SMA ya tentunya dengan kapasitas keilmuan kita ya, ceramah, kultum dan sebagainya itu meskipun masih berdek juga ya Ustaz Ilham ya, karena yang kita pelajari pun belum merasuk ke dalam hati kita. Ya, dulu kan yang namanya anak SMA ya belajar, yang penting belajar, yang penting hafal. Tetapi untuk mengamalkan itu yang berat. Makanya istilahnya itu AMDA, ya amalia dakwah. Ya, selain mengamalkan juga mendakwahkan. Selain mendakwahkan tapi juga kita harus mengamalkan. Padahal belum semua yang kita dakwahkan itu kita amalkan. Nah, itu beratnya jadi pendakwah di situ. Ya, di situ saya mulai merenung ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini apakah sudah saya amalkan atau belum? Nah, tapi setelah dalam perjalanannya saya sekitar 2 kali saya ikut AMDA itu, ya, terus akhirnya saya punya kemampuan untuk ngomong di depan umum. Nah, pada saat itulah saya di akhir kelas terakhir kelas 3 kelas 12 ya. Ya dulu kelas 3 SMA atau MA pada saat itu saya baru mulai mikir saya kira nanti jurusannya apa, karena nggak seperti di Semamion nih Ustaz. Kalau di Semamion itu dari kelas 10, 11 sudah ditanting mau ke jurusan mana. Nah saya itu baru mikir di last minute ya, sudah lulus, sudah wisuda ya, baru saya mau mikir mau kemana ya ini. Ya, namanya anak-anak dulu kan ya masih bingung gitu kan, apalagi kalau nggak ada pembimbingnya seperti Ustaz Ilham kan membimbing anak-anak kelas 10 sampai kelas 12 itu ya sampai mati-matian sampai mereka bisa diterima di universitas tertentu. Tapi qadarullah ya, qadarullah ternyata ketika saya ini Ustaz Ilham sedang bimbang kira-kira mau meneruskan ya, karena ya mohon maaf dulu keluarga saya juga termasuk untuk memuliakan itu agak susah ya, jadi saya juga tidak memaksakan orang tua untuk memberikan kuliah itu ya. Tapi dengan izin Allah ya, tiba-tiba ada tetangga saya waktu itu namanya Mbah Sahlan ya, dia itu adalah sekretaris PCM ya, PCM Sumpyuh Banyumas, pada saat saya dari Banyumas ya. Terus dia itu menyodorkan sebuah majalah Suara Muhammadiyah yang di dalamnya itu ada satu halaman itu ternyata pemberitahuan atau informasi tentang beasiswa. Nah itulah dari situ saya terbuka. Tanpa pikir panjang nih, orang tua saya ditawarkan, akhirnya saya mau menerima itu. Nah, ternyata beasiswa itu adalah pendidikan ulama terji Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Jadi kayak melamar gitu ya Ustaz ya, melamar ke beasiswa tersebut. Iya. Keterima dulu baru. Enggak, mendaftarkan diri tentunya ya. Setelah mendaftarkan diri ya tentunya dengan berbagai perlengkapan, karena saya nggak pikir panjang, sudah kayaknya ini feeling saya, karena selain itu saya nggak ada pandangan lain, mau kerja mau kuliah di universitas mana saya juga nggak tahu. Dan akhirnya ya qadarullah ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa diterima registrasinya, akhirnya saya bisa ikut seleksi. Saat itu saya di Semarang karena saya kan Jawa Tengah dulu dipusatkan di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah pada saat itu di sana saya mengikuti rangkaian ujiannya gitu. Alhamdulillah. Nggak tahu ya, perasaan saya kok optimis saja gitu ya, meskipun ilmu nahwu ilmu sorof pada saat itu saya masih belum menguasai betul ya, tapi saya yakin aja termasuk psikotes yang soalnya itu panjang kali lebar itu, akhirnya saya ikut saja dan akhirnya lolos beberapa orang dari beratus-ratus orang, akhirnya saya ikut seleksi yang di pusat pada saat itu di Jogja dan akhirnya saya keterima. Dan disitulah awal mula pergulatan saya dengan keilmuan yang berbasis agama itu dimulai di pendidikan ulama terji Muhammadiyah di Kaliurang, Jalan Kaliurang 23,3. Mungkin kalau Ustadz Ilham ke Jogja mungkin pernah ke sana. Oh iya. Tahu di Jogja ya? Kaliurang itu enggak, lereng Gunung Merapi. Kayaknya saya belum sampai ke sana. Belum sampai sana. Dulu waktu Mbak Marijan itu ya masih hidup, ya saya sudah ada di sana. Sampai meninggal pun saya mengalami ketika Mbak Marijan meninggal itu. Nah itu pengalaman yang sangat epic. Pas ini erupsi itu ya. Betul sekali, erupsi sampai kita harus kuliah ngungsi di Mu'alimin dan sebagainya itu seperti itu. Gitu. Kayak tahu ya, saya merinding kayak mendengar cerita-cerita seperti ini, mendengar perjuangan ya.
Ini mungkin menginspirasi buat teman-teman juga ya, karena memang setiap sesuatu hal yang kita inginkan itu kan pasti selalu harus diiringi dengan usaha dan doa yang maksimal ya Ustaz ya. Karena betul, intinya tidak ada yang tidak mungkin. Tadi dari ceritanya Ustaz Uzay ini tidak ada yang tidak mungkin ya Ustaz ya, karena memang tadi sudah diceritakan kisahnya Ustaz Uzay, orang tuanya tidak mampu, mungkin tidak mampu, tapi tetap ada jalannya, tetap ada jalan keluarnya, tanpa pikir panjang pun ada jalannya kalau kita mau berusaha, bukan seperti itu ya. Iya betul sekali ya, manjada wajada kan gitu kan semboyan kita ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan menemukan jalannya ya. Kalau kita kutip sebuah hadis ini Ustaz Ilham yang saya sangat termotivasi dengan hadis itu kan ya, masalah katorikon yang tamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu atau dalam perjalanan itu kita punya ilmu, ya sahalallahu lahu torikon ilal jannah, pasti Allah akan memudahkan jalannya menuju al jannah, menuju surga. Atau jannah itu kita bisa tafsirkan ya dengan kesuksesan. Orang itu nyari kesuksesan di dunia ini. Orang nyari sukses itu pasti butuh proses. Ya, lah prosesnya itu yang seperti apa? Lah ini diterangkan dalam hadis ini, salaka, dengan cara berjalan menuntut ilmu. Nah, tapi salaka ini Ustaz Ilham, bahasa Arab itu kan sangat luas ya. Yang namanya jalan itu ada yamshi, jalan. Tapi kalau yamshi itu ada tamasya. Kalau tamasya itu apa? Keliling-keliling kota kan gitu kan. Jalannya itu jalan-jalan. Jadi yamshi itu jalan yang seperti biasa. Beda dengan salaka. Ya, salaka itu jalan tapi dengan penuh kesungguhan, dengan penuh motivasi, dengan penuh niat yang baik, dengan azam yang kuat, dan pada akhirnya dengan penuh ketawakalan. Jadi apa? Jalannya itu enggak leha-leha, jadi penuh semangat. Jadi kalau kita ingin sukses, ya jalan-jalan saja, kita jalani semua yang ada. Ya tidak harus kita harus menjadi seorang mubalik. Mungkin saya ya takdirnya saya menjadi seorang dai, yang menjadi seorang mubalik kalau Ustaz Ilham sebagai konselor, kan gitu kan. Tapi kan jalannya itu dilalui seperti apa? Prosesnya itu seperti apa? Kalau prosesnya dia lakukan dengan salaka, jalan yang sungguh-sungguh, ya, lalu dengan penuh motivasi, ya nanti akhirnya kesuksesan itu akan sampai juga. Dan selain itu apa? Sahala, Allah akan mudahkan. Dan yang penting lagi Ustaz Ilham, salaka, suluk. Suluk itu adalah perangai. Ya, sehebat apapun tujuan, sebesar apapun motivasinya, ya, sebaik apapun goalnya, tetapi ketika perjalanannya kita nggak punya suluk, nggak punya perangai yang baik, nggak punya tindak tanduk, akhlak yang baik, maka semuanya akan sia-sia. Ya, maka sepintar apapun, ya, sebesar setinggi apapun gelar seseorang, tetapi dia tidak mempunyai perangai yang baik, maka ilmunya itu tidak akan dipandang oleh orang. Ya, maka ilmu yang baik adalah ilmu yang dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ya, sehingga orang pintar pun tidak hanya pintar saja, tetapi berakhlak mulia. Maka tidak sedikit orang yang mempunyai kepintaran, kecerdasan yang tinggi, tetapi dia tiba-tiba dihinakan, disungkurkan oleh Allah karena apa? Akhlaknya tidak baik. Nah, itu yang penting di situ Ustaz. Maka ya termasuk saya sendiri, ya bagaimana bisa ketika saya menyampaikan, jadi apa yang saya sampaikan itu juga saya amalkan. Karena berat sekali ketika kita menyampaikan apa yang tidak kita amalkan sendiri, ya kabur matan, ya jadi semuanya itu nggak ada gunanya. Bahkan orang itu mendengarkan kita, ya terkadang orang itu mau menerima kita itu ketika kita menyampaikannya dengan hati, dan yang kita sampaikan juga apa yang kita amalkan. Maka ketika kita menyampaikan tetapi kita tidak mengamalkan, itu sudah dapat dipastikan ini audiennya itu biasanya nggak jelas, ya nggak jelas, ya mungkin ngobrol sendiri, mungkin dia khusyuk tapi tidak merasuk ke dalam hati. Karena apa? Tidak menjadi kaulan sakila, tidak menjadi kata-kata yang berat yang bisa menghujam langsung ke audiens. Nah, itu beratnya jadi mubalik itu seperti itu Ustaz Ilham, ya. Jadi semua yang dikatakan itu baik-baik semua, nggak ada yang jelek. Tetapi untuk menata hati, mengoreksi diri kita itu yang dari jelek-jelek itu memang sangat berat. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Ustaz Ilham, meskipun kita masih berlumur dosa, masih banyak kesalahan, tapi ya tetap dakwah karena itu kewajiban kita sebagai manusia. Ya, dan kegiatan kalau cerita saya ini, saya
terasah lagi itu ketika kegiatan waktu di PUTM itu di Mubalik Hijrah. Ada sebuah kegiatan yang namanya Mubalik Hijrah. Itu setelah SMA itu Pak? Iya, setelah kuliah itu di PUTM. Kalau pas SMA kan saya masih belajar, masih sangat ilmu sedikit lah ya. Masih mencari diri. Tapi ketika Mubalik Hijrah kita sudah bisa melebur ke masyarakat, sudah bisa ngobrol dan bersosialisasi yang baik dengan masyarakat, dan itu sebenarnya puncak dari dakwah yang saya inginkan itu Mubalik Hijrah. Sehingga ketika saya lulus akhirnya kita bisa kita bekerja, tapi di dalam bekerja itu kita niatkan untuk dakwah. Ya. Ustadz Huse biasa dong, karena jurusannya agama, belajarnya agama, ngajarnya agama, ya sudah biasa kalau untuk berdakwah di mana-mana biasa kan. Tapi yang luar biasa adalah ketika Ustadz Ilham lulusan BK, SPSI, sarjana psikologi, dia mungkin belajar keagamaan belum begitu mendalam, tetapi ketika bekerja dia masih gunakan waktunya untuk berdakwah. Itu luar biasa. Ya, kalau saya berdakwah itu biasa. Ya, mungkin teman-teman guru al-Islam yang lain sudah biasa, tetapi ketika guru matematika, guru bahasa Inggris, guru-guru yang umum-umum itu mengajarkan kepada siswa, tetapi di dalamnya ada unsur-unsur untuk berdakwah, itu yang lebih luar biasa. Pahalanya itu mumpuli atau melebihi orang guru-guru yang agama Islam. Kenapa? Itu sudah makanan biasa. Tapi kalau seperti jenengan itu untuk berdakwah itu masya Allah ya, maka ya itu Ustaz Ilham. Ya. Semoga saya pun juga sering mengatakan seperti ini siswa-siswi kelas 10, 11, 12 ini ya, tapi saya walaupun saya sekarang di posisi seperti ini, saya sudah selesai kuliah, saya sudah menjadi sesuatu yang saya inginkan di masa kecil saya, tapi saya tidak pernah berhenti belajar itu. Saya tidak mau berhenti belajar. Saya belajar kepada siapapun, saya mendengar siapapun, saya mendengar banyak orang berbicara, banyak orang bercerita, karena memang ya sejatinya selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas itu kan kita seharusnya tetap terus belajar kan. Kita terus merunduk, karena ya kita nggak akan pernah bisa istilahnya cukup terhadap ilmu yang ada sekarang gitu. Mungkin ya itu tadi kayak pasti akan ada sesuatu hal yang baru yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, karena memang ya hidup ini terus berjalan kan. Hidup ini terus berjalan, masa itu selalu berubah. Ya, maka ketika kita menghadapi perubahan, ya, maka ya mau nggak mau kita harus selalu belajar. Itu kan yang sering disampaikan oleh bapak-bapak kita, oleh ustaz-ustaz kita kan. Kalau kita tidak mau menghadapi perubahan itu dan melawan perubahan itu, ya kita yang akan dirubah. Ya, kalau ada perubahan masa, perubahan cuaca, ya kita juga harus merubah mindset kita. Ya, maka merubah perilaku kita. Ya, tetapi kalau masalah agama, masalah akhlak itu, yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk, tidak akan berubah. Ya, makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ilham. Ya, tuntutlah ilmu dari kita di buayan, ya, sampai kita ke liang lahat. Dari kita dilahirkan sampai kita mati. Itu kewajiban kita ya untuk menuntut ilmu. Maka anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, ya, maupun orang tua, ya tetap harus belajar. Kan banyak juga Ustaz Ilham yang orang-orang yang sudah agak punya umur, ya mungkin kepala 3, kepala 4, dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, akhirnya bisa hafal juga. Ada beberapa cerita yang seperti itu, dan itu real ya, ada ya. Artinya apa? Tidak hanya anak muda saja yang pintar menghafal, tapi orang tua pun juga bisa. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Ya, saya jadi ingat gini tadi. Mungkin saya tidak perlu menyebutkan namanya saja, karena ada memang beberapa siswa kan tadi sudah saya sampaikan. Saya sering berusaha mendengar banyak orang, mendengar siapapun yang berbicara, dan ada salah satu siswa kita gitu yang takut untuk memulai sesuatu, takut untuk memulai yaitu tadi melakukan hafalan atau melakukan membaca Al-Quran, karena yaitu tadi merasa bahwa aku udah umur segini tapi aku belum bisa ngaji, aku malu, aku sungkan seperti itu gitu. Padahal
seperti yang diceritakan Ustaz Huzai tadi, ada orang yang baru umur 40, baru umur 50 tahun bisa menghafal Al-Quran, bisa ngaji di umur yang segitu ya Ustaz ya. Gitu. Dan ketika kita menghadapi anak seperti itu sebenarnya itu adalah masalah motivasi dan masalah keyakinan. Ya. Siapa orang-orang di sampingnya, siapa orang-orang yang menjadi motivatornya. Ya, kita guru sebetulnya hanya memotivasi lewat lisan saja. Tapi sebetulnya di sana ada orang tua yang sebetulnya mendampingi secara full untuk bisa memotivasi anak-anaknya. Maka keyakinan itu bisa muncul ketika ada orang yang mendorongnya dari luar. Ya, termasuk kita guru kan mendorongnya dari luar. Nggak mungkin dari dalam. Kita nggak mungkin ngambil hatinya anak, itu nggak mungkin. Kita cuma bisa ngomong dan ngomong, motivasi dan motivasi. Nah, orang tua itu sebenarnya yang penting juga, karena dia itu bisa memotivasi, tapi bisa juga mengancam. Bisa mengancam. Kita guru mengancam bagaimana? Nanti malah diancam balik sama orang tua. Kan repotnya begitu ya. Kamu kalau nggak menghafal, nanti nggak saya luluskan. Kamu nanti nilainya jelek. Kita mengancam, nanti kalau nilainya jelek, nilainya buruk, nggak lulus, kita diancam balik, gitu kan? Harapannya gitu. Maka sebetulnya keyakinan itu bisa muncul ketika apa yang kita sampaikan itu betul-betul menghujam ke dalam hati kita. Tadinya saya sampaikan dengan kaulan tsaqilah, ya, perkataan yang berat, ya, kaulan karimah, tapi juga perkataan yang mulia. Selain kaulan karimah, kaulan layyinah, perkataan yang lembut. Maka saya termasuk guru yang tidak suka marah-marah, meskipun pernah saya marah-marah. Ketika sedang kecapean marah, ya biasa ya, manusiawi. Semua orang pasti akan melakukan ya, tapi ya marahnya itu ada sebabnya. Untuk apa? Ya biar anak itu tergugah. Bukan marah karena kita ingin membenci dan sebagainya, kan lah takut walakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Maka yang ingin saya sampaikan ini Ustaz Ilham, masih ada waktu kan? Masih. Kita bebas kok ini Ustaz. Oh, bebas ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong memberikan nasihat, itu istilahnya adalah wasiat, berwasiat, atau yang keren itu tausiah. Ya, biasanya kan ada tausiah dari Ustadz Abdul Somad, tausiah dari Ustadz Adi. Biasanya kayak gitu, biasanya tausiah. Atau yang kalau dibatasi waktunya ya 7 menitan, kultum, kuliah 7 menit ya. Ataupun istilah-istilah lain. Tapi yang ingin saya ambil dan saya ingin share ke teman-teman ini adalah tausiah itu dengan makna al-wasiyah. Al-wasiyah itu Ustaz Ilham, ya, yang penting adalah yang kita sampaikan itu adalah benar-benar harus baik. Ya, makanya kalau dalam surat Al-Asr, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, saling berwasiat, saling menasihati di dalam kebenaran, tetapi saling menasihati juga dalam kesabaran. Ya, kita nggak mungkin bisa menyampaikan suatu kebenaran kalau yang menyampaikan itu nggak sabar. Pak Ilham sudah mengingatkan anaknya untuk berbuat baik, tapi kok nggak baik-baik, tetap nggak baik. Sudah setahun 2 tahun diingatkan nggak baik. Ya akhirnya apa? Nggak sabar. Akhirnya sudah beban. Ya dia itu udah kayak gitu kelakuannya, sudah watak, sudah susah. Nah itu udah sering diingatkan juga kan, biasanya seperti itu kan. Iya, nggak boleh begitu. Karena harus apa? Kebenaran itu disampaikan dengan kesabaran. Begitu pula yang menerimanya itu, siswanya itu juga harus apa? Harus sabar. Orang yang menerima tausiah itu harus sabar. Kalau nggak sabar, ya ngantuk. Biasanya orang Jumatan itu ngantuk, betul? Ya, orang Jumatan itu ngantuk. Karena apa? Dia nggak sabar. Ya kalau kita sabar, ya mendengarkan tausiah itu harusnya. Tapi memang banyak anekdot seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Ini tapi menarik Ustaz. Saya sendiri mengalami hal-hal seperti ini. Saya sering bilang ke anak-anak, dulu ketika SMP, ketika SMA, saya seusia kalian, saya seperti kalian seperti ini gitu. Saya sering mengatakan seperti itu gitu. Mungkin apa ya Ustaz ya, saya merasa bahwa nasihat-nasihat itu tadi kan Pak Ustaz bilang kalau misalkan sebagai seorang guru atau sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus sabar, kita harus selalu mengingatkan, selalu menasihati seperti itu. Yang saya rasakan sendiri ketika nasihat-nasihat itu diulang, nasihat-nasihat itu terus diberikan kepada saya ketika saya dewasa, ketika saya sudah kuliah, saya selalu mengingat nasihat-nasihat tersebut. Oh, ini dulu yang dibilang oleh guru-guruku dulu ya. Mungkin ketika SMA saya
kayak merasa abai, kayak apa sih, ngomong apa sih, begini gitu. Tapi ketika itu diulang-ulang, kayak saya sering dinasihati seperti ini, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, itu yang menjadi kayak apa ya, semacam alam bawah sadar saya bahwa saya tidak boleh melakukan hal itu gitu. Saya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan ketika saya sekolah kayak gitu Ustaz. Jadi kayak saya merasakan sendiri gitu kayak bahwa kesabaran dari bapak ibu guru saya dulu atau orang tua saya dulu itu yang membuahkan hasil saya hari ini sampai bisa seperti ini gitu. Kayak saya mempunyai prinsip ya karena memang dia itu diulang-ulang terus, nasihat-nasihat itu diulang-ulang terus dan membekas sampai hari ini. Menurut saya itu apa ya, menarik sekali pembahasan tadi itu kayak oh ya itu bisa kita alami secara langsung ya. Oke, jadi terkait yang disampaikan Ustaz Ilham, memang ada sebuah ayat Ustaz. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena sebanyak apapun peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang mukmin. Jadi Ustaz Ilham mau mendengarkan materi tentang syukur berkali-kali, ya 10 kali, 100 kali, itu pasti ada manfaatnya. Ya, satu, mungkin karena apa? Manusia itu sering lupa. Ya, jadi tadi kalau kasusnya Ustaz Ilham, saya baru ingat yang disampaikan oleh Ustaz saya yang dahulu. Ya. Karena apa? Mungkin yang disampaikan oleh Ustadznya terdahulu itu yang paling ikhlas, yang paling dari jiwanya itu. Makanya ini selalu diingat. Meskipun banyak ustadz-ustadz lain yang sudah menyampaikan materi tentang syukur, tentang sabar dan sebagainya. Ya, maka sebanyak apapun disampaikan, kalau itu tentang nasihat ya pasti akan bermanfaat. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apalagi kalau yang menyampaikan ustadz satu, ustadz dua. Setiap ustadz itu menyampaikan pasti dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya tetap harus kita perhatikan. Makanya tadi kembali ke wasiat ini Ustaz ya. Salah satu yang harus dilakukan oleh orang yang berwasiat, seorang mubalik dai, dalam menyampaikan itu apa? Adanya keikhlasan. Ya. Kalau nggak ikhlas susah masuknya. Ya. Lalu yang kedua adalah yang kita sampaikan itu benar-benar dari hati kita, bukan karena kemarahan kita. Kan banyak ya yang kita sampaikan nyindir, yang kita sampaikan itu hanya untuk menghinakan orang lain, mencela orang lain. Jadi kita sebutkan ayat-ayat untuk menghina orang lain dan sebagainya. Itu susah kalau yang niatnya begitu itu susah untuk masuk ke dalam hati orang. Tapi kalau yang kita sampaikan itu ikhlas, lalu yang kita sampaikan dari jiwa kita, maka ruhul mudaris. Ya, seorang guru itu ya selain metode yang baik, ya tapi harus ada ruhnya. Ya, ruhnya itu yang paling penting sebetulnya. Maka jiwa kita di dalam menyampaikan itu masuk apa enggak. Ketika kita itu dari hati kita, maka akan mudah diterima oleh orang yang mendengar. Nah, itu prinsipnya. Lalu yang mendengarkannya juga harus gitu. Kalau pengen dapat ilmu, yang mendengarkannya harus serius. Makanya kita sering oprak-oprak ya. Kalau anak-anak di Zoom, bahkan yang offline maupun offline, yang online ataupun offline ya. Kan seringnya gitu. Ayo dinyalakan videonya, ayo dinyalakan, di-unmute. Ya, jangan ditinggal. Ya, speakernya diaktifkan. Kan biasanya kan ada live komputer audio gitu kan. Nah, itu kan biasanya kalau ditinggal tidur dan sebagainya, akhirnya bebas. Habis itu di absen ya, padahal gurunya juga cerdas. Orang yang seperti itu artinya dia nggak hadir ya, di absen saja gitu kan. Ya cuma itu kan karena untuk apa? Ikromul ustadz yang menghormati, dan salah satu masuk atau gampangnya masuknya ilmu itu ketika kita mau menghormati ustadz kita. Kalau kita nggak menghormati ustadz kita, ya ilmu itu susah. Kita menganggap kita ini bodoh, kita itu nggak paham tentang ilmu, susah masuk itu ilmu ke dalam akal kita, ke dalam otak kita. Ya karena apa? Ya mungkin perilaku kalian belum menghormati guru kalian, belum menghormati ilmu. Ilmu itu perlu dihormati. Ya gitu kan. Kalau Ustadz Ilham pengen gajinya naik, ya hormati atasannya kan gitu kan. Kalau pengen dapat ilmunya, ya hormati ilmunya, hormati orang yang menyampaikan ilmu. Itulah sebenarnya alasi ya, pentingnya di situ sana. Ya saya teruskan Ustadz Ilham. Sehingga ada istilah wasiat. Ustadz Ilham tahu wasiat? Wasiat itu kayak peninggalan gitu bisa kayak ya peninggalan ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada, nanti bisa dibaca-baca ya. Intaroka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Jadi wasiat itu diberikan ketika orang kan mau meninggal. Gimana biasanya? Biasanya kalau mungkin ada orang tua manggil anaknya, "Le, sini
Duk, sini Duk, ayah mau berwasiat. Ayah mau berwasiat karena ini ayah sudah sakit-sakitan, ingin meninggal. Tolong ya, begini, rumah ini kalau nanti ayah meninggal ya, tolong ini diurus. Ini urusan kakakmu, ini urusanmu dan sebagainya. Lalu tolong ya, jangan bertengkar terus sama adik dan sebagainya. Kalau orang memberikan maksiat, itu kira-kira gimana orang yang mendengarkan? Ya. Serius sama nggak serius? Harusnya sih serius. Nggak mungkin orang yang mendengarkan wasiat dari orang tua yang mau meninggal itu ditinggal main HP. Ya Pak, saya gimana sih enak ini Pak? Waduh ini mau finish ini Pak. Saya tinggal sih. Nggak mungkin. Begitu pula al-wasiyah, nasihat. Ya. Makanya tausiah itu harusnya apa? Yang menyampaikannya itu adalah orang-orang yang betul dari hatinya. Nggak mungkin seorang bapak yang mau berwasiat, orang bapak yang mau meninggal, dia berwasiat kepada lawan atau musuhnya, orang yang dia benci. Kamu kan saya benci, sini saya mau berwasiat. Nggak mungkin. Tapi dia panggil orang yang dia cintai, panggil yang dia sayangi, yang dia kasihi. Maka orang yang bertausiah harusnya adalah muncul kasih sayang dan cinta dulu dalam hatinya sebelum menyampaikan. Itu wasiat, prinsipnya masuk ya. Nah, selain itu juga yang mendengarkan, nggak mungkin orang mendengarkan wasiat itu langsung bermain. Artinya apa? Ya dia merasa bahwasanya orang yang memberikan tausiah itu adalah orang yang cinta kepadanya, sehingga dia harus dengarkan dengan baik. Dan akhirnya ilmunya, wasiatnya itu bisa masuk ke dalam hatinya itu dengan baik. Ya. Dan sekarang kan gitu kan, kita kenapa ilmunya gak masuk-masuk ya? Kita gak menghormati wasiat yang disampaikan, kita gak menghormati orang yang menyampaikan. Ya gimana ilmunya itu masih mau masuk ke dalam hati kita. Jadi kan intinya gitu Ustaz Ilham. Jadi kadang kan kita sering mengeluh ya, ilmu kita itu susah masuk, ya pemahaman kita kok nggak paham-paham, sudah diterangkan berkali-kali itu nggak paham-paham. Ya karena mungkin kita itu belum menghargai ustadz dan ustadzah kita yang menyampaikan. Mungkin kita introspeksi diri kita, perilaku kita itu seperti apa, bagaimana kita memuliakan ilmu, bagaimana kita memuliakan ustadz dan ustadzah. Karena itu dua pintu yang akan menjadi pembuka pemahaman kita. Ya. Termasuk kitab-kitab itu juga harus dihormati Ustaz Ilham ya. Makanya ya ketika seorang ustadz itu berbuat salah ya, karena manusia kan tempatnya salah dan lupa ya, ustadz juga berbuat salah ya, kita harus menghormati juga karena ya ustadz juga manusia yang pasti berbuat salah. Jangan sampai ketika dia berbuat salah langsung ditegur lalu disekakmat begini-begini, wah ustadznya aja begini, ngapain saya melakukan seperti ini ya, ustadznya saja nggak melakukan ini tapi memberitakan seperti ini. Ya memang berat menjadi ustadz ya, karena apa yang disampaikan itu akan diingat betul-betul oleh anak, dan ketika ustadz itu melakukan kesalahan akan diputar balikan oleh siswa. Makanya ini ya menjadi umuran sebagai ustadz dan ustadzah juga. Tetapi sebagai siswa pun juga harus memiliki kesabaran ya di dalam mengingatkan orang yang lebih tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Ya katakanlah kepada kedua orang tua, dalam konteks ini adalah kepada guru-guru kita juga, kepada ustadz dan ustadzah kita itu qawlan karimah, perkataan yang mulia. Ketika ustadznya salah ya diingatkan dengan baik-baik, bukan dengan cara memutar balikan fakta sehingga nanti bisa menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Maka itu sebetulnya inti dari wasiat Ustaz. Ada pemahaman yang harus kita penuhi ketika kita menjadi seorang yang berwasiat maupun orang yang mendengarkan wasiat tersebut. Harus sama-sama saling klop, saling mencintai. Ya, karena ada bahasan itu ittisolun nabat. Ya, al-wasiyah itu adalah ittisolun nabat. Ya, ittisolun nabat adalah pohon yang akarnya itu menghujam keras, mencengkram keras tanah di bawah itu, sehingga apa? Tidak mungkin roboh, karena angin sebesar apapun tidak roboh. Ya karena apa? Akarnya sangat kuat. Maka begitu pula al-wasiyah. Al-wasiyah itu ketika kita sudah menyampaikannya dengan baik, maka akan menghujam ke dalam hati sanubari seorang yang mendengarkan itu, dan tidak hanya didengarkan saja, tapi pasti akan diamalkan. Kan pentingnya ilmu itu kan di situ sebenarnya. Kita menyampaikan sebanyak apapun, sebaik apapun, tapi kalau nggak diamalkan ya sama saja. Ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya percuma, pohon itu kan biasanya nyari buahnya, ya nyari buahnya, meskipun ada pohon yang tidak berbuah, tapi buahnya itu
bisa dari batangnya, bisa dari akarnya, bisa dipakai daunnya. Itu yang dimaksud buah itu tidak hanya sekedar buah yang buah dari kesungguhan kita mencari ilmu itu. Mungkin itu Ustaz Ilham. Ya. Jadi intinya dari yang bisa saya ambil dari pembahasan barusan ini ya Ustaz Buzai ya, kayak intinya kita yang pertama harus kita mulai ketika kita mencari ilmu atau ketika kita belajar, kita ikhlas dan menghormati siapa yang menyampaikan. Betul sekali Ustaz. Karena memang ya kalau kita nggak ikhlas melakukannya, kita nggak menghormati siapa yang ya dia mau ngomong apa, orang tersebut mau ngomong apa ya nanti akan mental gitu kan Ustaz. Termasuk ilmu yang diberikan nanti akan mental juga karena memang kita yang melakukannya itu tidak ikhlas. Ya. Undur makola, wala tandur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin Ustadz Buzai masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, tetapi ketika yang disampaikan Ustadz Buzai benar ya dilakukan, kan gitu enak gitu aja. Ustadz Ilham mungkin masih banyak kekhilafan, masih banyak kekurangan sana sini, tetapi ketika motivasi yang disampaikan oleh Ustadz Ilham baik dan itu memotivasi kita, kenapa nggak kita amalkan? Kan gampangnya gitu. Lihatlah apa yang dikatakan, disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Orang gila, ya kan ada orang gila, mungkin mantan ustadz, mungkin ya, barangkali. Jadi ketika gila, yang disampaikan itu ayat-ayat Al-Quran dan kebaikan-kebaikan. Dilalah kita ada di sampingnya, ya. Dan yang ketika yang kita dengar itu adalah nasihat yang baik, kita ikuti nggak? Ya ikuti meskipun yang ngomong adalah orang gila. Jadi lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan, ya. Jadi itu pentingnya saya bilang. Setuju. Saya sering ketika mengajar kelas itu, ketika Zoom atau ketika mengajar offline itu, saya sering mengatakan apa yang saya sampaikan ini belum tentu kebenarannya, mungkin benar atau baik menurut saya, tapi belum tentu benar atau baik menurut kalian, menurut siswa-siswi kita gitu. Jadi intinya yang baik silakan kalian terapkan, yang baik silakan kalian amalkan. Tapi kalau dirasa nggak baik atau kurang tepat di dalam kehidupan kalian, ya tidak apa-apa, tidak. Intinya kita kan di sini menyampaikan tentang kebaikan, tidak ada guru, tidak ada kakak, tidak ada orang tua itu yang pengen anak-anaknya atau adik-adiknya itu tersesat gitu atau jauh dari kata sukses atau kata menjerumuskan seperti itu. Jadi saya ngomong seperti itu Ustaz ya, gak ada ini, gak ada, apalagi di Semami Ustaz ya, gak ada guru, gak ada ustazah, gak ada kakak itu yang mau melihat adik-adiknya atau anak-anaknya itu terjerumus di dalam lubang yang namanya mungkin kegagalan atau lubang yang kemaksiatan seperti itu. Di sini kita semua menyampaikan tentang kebaikan, juga ada yang ingin menjerumuskan seperti itu kan ya Ustaz ya. Iya, siswa itu juga boleh memberikan nasihat kepada gurunya, yang penting juga. Jadi jangan, meskipun kita sebagai siswa, tapi boleh juga kita menyampaikan pendapat kita. Makanya istilah yang tadi ayat saya sampaikan surat Al-Asr, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kan ada alifnya di tawasau, ada panjangnya, itu maksudnya positif, saling. Jadi bukan satu sisi. Suatu saat kita memberikan nasihat kepada siswa kita, tapi suatu saat nanti pula siswa kita yang akan memberikan nasihat kita. Mungkin nanti siswa kita jadi dokter, kita nanti sudah tua, renta, lansia, kita pergi ke anak didik kita, ternyata siswa kita dia menjadi dokter, jadi pemateri gitu. Dia ngomong, Pak Ustadz, jangan banyak makan ini, karena nggak sehat. Kita dengar nggak? Kita dengar, karena kan tawasau, saling menasehati. Saling itu kan antara satu dengan yang lain itu saling berinteraksi. Jadi tidak cuma suatu saat pada saat ini kita memberikan nasihat, suatu saat kita akan dinasihati. Suatu saat kita benar, tapi suatu saat kita pasti akan melakukan kesalahan. Tidak selamanya yang kita lakukan itu benar. Itu yang penting. Jadi ketika kita seperti itu, kita nggak mungkin itu menghinakan siswa kita. Kamu ini bodoh kok, bodoh banget, nggak mungkin. Sekarang bodoh, sekarang dia tidak tahu, tapi suatu saat dia akan melebihi kepintaran kita, nggak tahu. Ya. Itu yang saya sering kadang-kadang, makanya saya itu kalau marahi anak itu
ya Allah ini kok anak degil seperti ini, kok nakalnya seperti ini. Ya cuma saya doakan mudah-mudahan nanti jadi orang sukses gitu aja. Karena barangkali sekarang bodoh seperti ini, ya dalam tanda kutip, tidak tahu, pemahamannya susah, tapi ketika nanti hatinya sudah terbuka, ya sudah, ilmu itu masuk terus, bahkan nanti pengetahuan kita itu akan dilampaui oleh anak didik kita gitu. Makanya kita jangan sampai merendahkan anak didik kita ya, setidak paham apapun mereka, senakal apapun mereka. Karena kita juga sendiri, kita juga pernah berada di prosesnya mereka kan, dan apa itu nggak tahu, belum bisa itu dan bahkan mungkin kita lebih parah daripada mereka ya, cuma sekarang kita aja yang jadi guru mereka ya, dan kita harus merasa dihormati ya, maka sama-sama saling menghormati itu Ustaz ya. Cuman itu tadi ya Ustaz ya, mungkin caranya itu tadi yang seperti Ustaz sampaikan, harus mulia gitu, jangan kayak menyerang balik kayak Ustaz gini, Ustaz bilang gini, Pak Anam gini, gitu-gitu aja. Kayaknya akhlak itu, makanya suluk tadi Ustaz yang awal saya sampaikan ya, orang itu nggak mungkin menerima ilmu kalau akhlaknya itu jelek. Nggak mungkin ilmunya itu akan dipandang orang kalau akhlaknya jelek. Sepintar apapun siswa melebihi gurunya, tapi yang dikatakan siswa itu menyakiti gurunya, ya nggak akan barokah. Karena yang kita cari kan kebarokahan saja. Ya percuma kita ngajar dapat gaji tapi nggak barokah. Siswa belajar dapat kecerdasan, dapat kepintaran tapi nggak barokah. Maka kesuksesan di akhirnya nanti kita ingin dapatkan adalah kesuksesan yang berlandaskan, berasaskan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar barokah, bekerja barokah, semuanya barokah, fidunya wal akhirah. Ya, apapun itu ya, profesi apapun, bukan hanya guru, mungkin bukan hanya ustaz-ustaz yang ada di Semambil, tapi profesi apapun teman-teman di sini kalau memiliki cita-cita apapun, ya tujuannya adalah untuk mencari barokah itu tadi ya. Ya, mungkin sangat menarik Ustaz, jadi pembahasan kita sudah panjang kali lebar ini. Tadi juga sempat dibahas tentang terkait dakwah ya, karena memang sebenarnya kita hidup itu sebagai seorang muslim, menurut saya kan kita harus berdakwah. Nah, mungkin dakwah kita punya cara kita masing-masing, dan ya melalui podcast ini sarana dakwah kita pengen mengemas dakwah yang berbeda dari biasanya. Mungkin kalau kita sudah melihat di TV, dakwah di TV itu ya seperti itu ya, kultur gitu segala macam gitu. Kita punya metode yang lain seperti ini. Anak milenial kan suka yang seperti ini, podcast dan lewat medsos. Maka media sosial itu harus kita gunakan dengan bijak biar menimbulkan kebermanfaatan dan kebarokahan itu. Ya. Terima kasih Ustaz Wijaya. Mungkin segini dulu ya Ustaz Wijaya, karena memang sebenarnya kalau kita mau membahas yang lain-lain itu kita bisa kemana-mana saja. Ya mungkin kita cukupkan segini dulu. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin juga buat Ustaz juga sekalian, siapapun yang mendengarkan perbincangan kita hari ini di podcast Ustaz Semambil ini. Dan yang paling penting adalah ya kita di sini sama-sama mencari keberkahan dalam hidup kita ya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Wijaya sampaikan. Nanti mungkin akan kita undang lagi di lain kesempatan. Jangan bosan-bosan ya Ustaz Wijaya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di podcast Osaka episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.